Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di YouTube channelnya Imam. Kali ini dengan tema Hari Guru Nasional. Dan ini bicara tentang apa peran guru itu dan apa fungsi guru itu menurut agama Islam. Mungkin dari Bapak Imam tersendiri diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman dan para sahabat pecinta Z Imam, tadi sudah melaksanakan kegiatan upacara apel ya, yang diselenggarakan di SMK Negeri 110 dalam rangka untuk memperingati Hari Guru Nasional. Iya, Hari Guru Nasional. Tentunya di dalam perayaan ataupun peringatan Hari Guru Nasional ini mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya peranan guru itu dalam mendidik siswa itu Pak Hasib. Maka dengan hal itu tentu kita sebagai guru di SMK Negeri 110 ini untuk mereview kembali apa sejarah masa lampau, bagaimana para pejuang pelopor pendidikan itu untuk memajukan pendidikan di bangsa ini. Menurut Pak Imam ya, guru itu siapa? Mungkin nyambung dengan waktu Hari Santri Nasional ya. Guru itu siapa? Iya Pak Hasib. Memang definisi guru secara umum ya Pak Hasib ya. Iya. Kalau secara umum itu definisi guru ini adalah orang yang memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada kita. Apapun itu, tidak harus terikat pengajaran itu di dalam kelas. Secara umum pengertian guru sendiri adalah orang yang mengajarkan kita terhadap satu ilmu atau pengetahuan kepada kita. Saya kalau dalam hal ini ingat kepada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu Pak Hasib. Iya. Di situ menyebutkan ada makalah perkataan dari Sayyidina Ali, ana abduman allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a taquh. Saya ini adalah hambanya orang yang mengajarkan satu ilmu, satu huruf padaku. Berarti guru itu tidak harus secara tatap muka ya. Telekomunikasi itu kalau dia bermanfaat bisa dikatakan guru. Bisa disebut dengan guru asalkan ilmunya nyampe kepada mereka itu. Tapi kalau merujuk kepada guru ada di dalam undang-undang itu ya. Jadi guru ini kan memang tenaga profesional kalau guru itu yang tugasnya adalah mengajar, melatih, mendidik, menilai dan mengevaluasi itu Pak Hasib. Tapi kita akan bicaranya bukan dalam konteks secara formal, tapi kita melihat secara global definisi daripada guru itu sendiri. Kalau ini Pak Imam, peranan guru dalam mendidik itu gimana sih menurut sampean? Iya, ini peranan seorang guru sebagai pendidik. Jadi sebagai guru tidak hanya kepada siswa itu mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi di samping itu memberikan ilmu kepada mereka. Guru ini juga dituntut untuk memberikan transfer nilai. Jadi awalnya mungkin mereka itu tidak begitu baik, kemudian setelah ada pendidikan saya berubah. Dan ruh daripada pendidikan itu sendiri adalah akhlak. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada umat manusia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia itu. Jadi tugas misi kita selaku guru itu mentransfer nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis itu. Guru itu harus memposisikan dia sebagai orang tua. Makanya di dalam pendidikan itu ada tri pusat pendidikan. Tri pusat pendidikan itu adalah keluarga yang pertama, di mana anak menimba ilmu itu pertama kali itu dari orang tua. Kemudian yang kedua adalah sekolah, kepala sekolah, guru dan siswa. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat, yang dalam hal ini adalah komite dan pegiat-pegiat pendidikan itu Pak Hasib. Jadi kalau ini sudah kompak, sudah bersatu, maka otomatis tujuan di dalam pendidikan itu ya akan tercapai. Tapi memang pertama kali pendidikan itu diperoleh seorang anak dari keluarga. Makanya di dalam keluarga itu diajari kalau anak ini umur 7 tahun, maka diajarkan ayo kamu sholat,
Atau anak itu sudah umur 10 tahun, kalau tidak sholat maka dipukul, kan boleh di dalam hukum Islam itu ya. Jadi itu adalah salah satu cara di dalam agama Islam ini bagaimana mendidik anak tersebut secara islami, dan itu akan berkelanjutan tatkala anak tersebut dan menjadi biasa pada saat anak itu sudah masuk ke dalam pendidikan formal gitu Pak. Sehingga terbiasa melakukan Terbiasa yang melakukan baik, ya. apa yang telah dilakukan ketika ada di dalam keluarga itu. Guru itu seperti apa sih posisinya? Kalau orang tua kan, orang tua itu selalu ada untuk anak. Sedangkan guru ini di mana posisinya? Iya. Jadi ya seperti tadi itu, memang posisinya guru ini harusnya dia menggantikan peran daripada orang tua di rumah, memposisikan dia sebagai orang tua. Kalau begini Pak Hasib, kan guru ini harusnya dia sebagai dokter dari pasiennya. Jadi guru itu sebagai dokter, pasiennya itu adalah siswanya itu. Kalau guru nggak tahu kepada siswanya, bagaimana mungkin apa yang dia inginkan, bagaimana bisa tercapai. Jadi guru itu di sampingnya mengajar harus tahu karakteristik daripada siswa itu sendiri. Ya di sini suka tempe, di sini suka tahu, suka masakan yang lain, kita memberikannya dengan berbeda-beda. Jadi guru ini harus tahu, begitu Pak. Berarti tugas guru itu sangat sulit ya? Sulit sekali sebetulnya. Lebih sulit kayaknya dibandingkan dengan orang tua. Iya, makanya dengan waktu yang sedikit, tapi harus mengerti seperti orang tua dari belajar. Iya, memang guru itu tugasnya adalah sebagai pendidik ya, pendidik. Jadi pendidik itu tidak hanya mengajar di kelas, tapi memantau siswa, perkembangan siswa itu bagaimana dari hari ke hari, itu memang guru harus tahu. Sehingga di sini ya, saya pernah ikut Basul Masail dulu Pak Hasib ya. Peran guru atau posisi guru dengan orang tua ini lebih unggul mana begitu? Lebih hak mana dihormati? oleh peserta didiknya ini. Orang tua ya jelas yang melahirkan kita gitu Hasib ya. Kalau guru ya tidak melahirkan, tapi yang membimbing, melatih ruhnya peserta didik itu. Maka para musyawirin waktu itu memilih condong kepada guru, karena guru ini adalah tarbiyah ruhani, memberikan transfer ilmu. Memang secara fisik tidak memberikan pengaruh apa-apa. Tapi kalau orang tua memberi nasi, memberi makan secara materi itu tambah gemuk, tambah besar, tapi secara pengetahuan itu hanya didapat oleh guru. Berarti hampir imbang ya orang hampir, tua dengan iya, hampir imbang. Jadi kalau gurunya menyuruh ke sana ya harus diikuti, selama itu tidak bermaksiat ya. Kalau orang tua itu menyuruh ke barat ya juga harus diikuti. Jadi hak-hak guru dan orang tua itu memang sangat diutamakan di dalam Islam ini. Begitu. Pak Imam, misalnya ada gini, pelajar ya atau murid. Misalnya murid sampean, ketika anak itu akhlaknya baik, pasti yang dikatakan pertama itu, oh ini anaknya siapa? Ya, gurunya belakangan. Ketika anaknya jelek, itu kan gurunya pertama. Oh ini muridnya siapa? Kok tinggal lakunya seperti ini? Sedangkan kalau baik, orang tuanya pertama. Sedih gak seorang Pak Imam, tenaga pendidik, jika mendengar seperti itu? Iya, sebetulnya ada stigma ya, ataupun anggapan daripada masyarakat itu kalau memang anak yang keluar dari sekolah tertentu ya, itu baik, maka yang dipuji adalah orang tuanya. Guru tidak dipuji. Tatkala anak tersebut ini melakukan hal-hal kejelekan di masyarakat, malah gurunya yang nama gurunya yang mencuat di situ itu, ya. Memang ini kadang-kadang masyarakat itu sendiri salah persepsi Pak Hasib ya. Salah persepsi. Jadi pendidikan itu sebetulnya tidak dibebankan hanya kepada guru. Sebetulnya saya sudah bilang tadi, pendidikan itu bisa diperoleh di keluarga, guru dan masyarakat. Hanya saja anggapan mereka itu kalau anak itu sudah sekolah otomatis sudah benar gitu kan, belum tentu juga. Kita nggak tahu di luar itu pekerjaannya seperti apa. Kita mantaunya hanya 12 jam 12 atau jam. setengah hari ya di sekolah ini. Jadi ya kalau saya sendiri tidak jadi masalah, hanya saja mindsetnya masyarakat itu saya kira harus dirubah dengan anggapan yang seperti ini. Persepsinya harus dirubah. Iya, harus dirubah. Kalau guru itu mengajarnya ikhlas, pujian
atau celaan, saya kira itu tidak jadi masalah kepada dia. Itu tetap ikhlas untuk mengajar itu Pak Hasim. Soal perkara orang bilang seperti apa, itu ya sudah, biarkan orang itu bilang seperti itu. Asalkan dia betul-betul mengamalkan ilmunya, saya kira pahala itu datang dari Allah. Iya. Gitu. Berarti no problem ya bagi No Pak problem, Imam ya? nggak jadi masalah. Meskipun orangnya berkata A, Iya, B. mungkin mereka itu perlu diedukasi Iya. atau diberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan soal pendidikan, karena mereka itu kan notabene-nya mungkin atau mayoritas ya kurang mengerti tentang Iya. hakikat daripada pendidikan itu sendiri, begitu Pak Hasim. Di SMK 110 ini bagaimana sih hubungan Pak Imam seorang pendidik dengan yang dididik itu atau siswa? Yang pertama ya, kita ini selaku guru Pak Hasim ya, tentunya harus intens hubungan guru itu dengan siswa. Kita tidak serta-merta selaku guru mengajar lalu keluar nggak tahu tentang perkembangan peserta didiknya. Di samping kita mentransfer ilmu pengetahuan, memang itu wajib diberikan dari seorang guru kepada siswa, maka di samping itu pula kita harus kenal dari masing-masing siswa itu karakteristiknya seperti apa, dan juga kecenderungan pada diri anak itu seperti apa. Ini kita harus pantau, sehingga di situ ada proses berkelanjutan, ada tindak lanjut. Kalau sekarang misalkan mentalnya anak kayak apa, ini tidak hormat kepada guru, yaitu kita harus memang memberikan bimbingan secara terus-menerus, karena memang yang harus ditekankan di dalam pendidikan itu di samping transfer ilmu pengetahuan ya, tapi di situ ada nilai attitude yang harus kita didik kepada siswa itu ya. Iya. Karena memang ya tadi di dalam Islam ini tidak lain hakikat daripada inti di dalam pendidikan ini adalah menyempurnakan akhlak manusia itu. Kalau dia tahu tapi akhlaknya ini tidak baik, bagaimana dia bisa dihargai oleh orang lain? Saya terus terang saja Pak Hasim ini, kenapa anak-anak itu kadang-kadang tidak dipercaya misalkan ketika magang di luar? Iya. Saya kira bukan dari persoalan ilmunya, bukan. Walaupun ya mungkin secara kualitas ya mungkin baik atau ada yang tidak baik ya secara kualitas keilmuan, tapi mereka itu lebih kepada soft skill-nya. Mereka kurang jujur, kurang berdisiplin, kurang bertanggung jawab, diberi tanggung jawab malah melalaikan. Di situ sudah nggak mau, Dudi itu nggak mau. Berarti ini ya, rasa ingin lebih baiknya itu Kurang, iya. Makanya kita belajar pendidikan ya siswa ini ya, tidak hanya menerima di kelas-kelas, tetapi ada soft skill, bagaimana seseorang itu melatih kepemimpinan, tanggung jawab itu bisa didapat melalui organisasi-organisasi dan kebiasaan-kebiasaan ketika seorang itu berkumpul dengan teman-temannya ini. Inilah yang disebut dengan pendidikan karakter, saya kira. Berarti Pak Imam itu selain mengajarkan ilmu pengetahuan atau ilmu umum ya, Iya. karena sekolah di sini sekolah umum, juga melatih untuk karakter siswa itu lebih baik ke depan. Iya. Memang kalau pendidikan agama Islam itu kan ada tambahannya sekarang Mas ya. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya walaupun mungkin tidak semaksimal ya. Seperti apa kita itu memberikan pendidikan kepada anak ini dalam hal akhlak. Tetapi kita harus tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar supaya misi daripada pendidikan itu sendiri untuk membangun akhlak ini adalah bisa tercapai. Ini nih Pak Imam, mohon maaf ya. Iya. Mohon maaf, beribu maaf. Boleh, ini boleh ya. Mas. Nilai apa sih yang dapat diperoleh dari seorang Pak Imam itu untuk siswa? Iya. Memang kalau saya kan ini membidangi pendidikan agama Islam. Iya. Kalau anak-anak sendiri jelas untuk dari belajar pendidikan agama Islam itu adalah untuk memperoleh akhlak ya. Itu kan tujuan misalnya. Kalau ilmu mengajarkan tentang ini penting juga, tapi memang tujuan kita adalah akhlak. Itu yang pertama. Terus bagaimana seorang guru ini memberikan menanamkan akhlak kepada anak, tentunya dengan pembiasaan. Ya, misalkan kalau kita ini masuk kelas, kita cium tangan dulu. Atau masuk gerbang anak-anak kita cium tangan dulu, itu salah satu bentuk karakter nanti yang akan dimiliki oleh siswa. Tidak hanya itu, sebetulnya banyak ya pada saat anak tersebut ya kita jumpai di luar, ya kita sapa dan kita tanyakan kabarnya, itu sudah ada nilai lebih pada anak sebetulnya. Jadi, berarti tidak harus di dalam kelas saja. Tidak harus meskipun di dalam kelas. Kita tetap komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik.
Jadi kalau kita hanya memfokuskan di kelas saja, kelas 1, 2, dan 3 sudah selesai berarti. Anak nggak belajar lagi. Iya. Padahal mencari ilmu itu kan, itu bahasa dia apa? Mulai dari minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Mulai Iya. dari lahir sampai mati. Meskipun dia sudah menikah, sudah punya anak 100, 200 misalkan, dia misalkan dia punya 200. Cari ilmu ya. Iya, tetap lebih-lebih terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan sah-sahnya urusan ibadah. Iya. Wajib hukumnya Imam Al-Ghazali itu mengatakan salah satu dari ilmu syar'i yang harus dicari oleh seseorang adalah syarat-syarat sahnya sebuah ibadah itu. Wajib fardu ain. Untuk Pak Imam sendiri, kalau misalnya lagi praktek ya, Iya. atau mengajar di kelas-kelasnya itu, adakah seorang siswa yang lalai dalam mengikuti pelajaran Pak Imam? Iya, iya tentunya kita selaku guru, kalau memang betul-betul ya kita itu menjalankan profesi sebagai guru, ya tentu banyak permasalahan Mbak Sebi ya. Iya. Di kelas itu tidak hanya ada anak tidak mendengarkan materi dari guru itu, ada anak tidur, ada juga Ada saat juga tidur. proses penyampaian materi itu berlangsung, ada anak ini sibuk main sendiri. Disitulah bagaimana seorang guru ini mengupayakan strategi apa dia bisa untuk menyampaikan materi itu kepada anak tersebut. Barangkali dari strateginya guru itu kurang tepat. Nah, dia merancang sebuah proses pembelajaran itu harus bisa melingkupi semua siswa itu. Makanya guru itu harus kenal kepada peserta didiknya. Ini suka tempe, suka tahu, suka apa. Ini kita harus memberikan penyampaian materi yang berbeda-beda. Kalau misalkan saya iman kepada Allah, anak-anak itu iman kepada Allah. Ada anak-anak itu bisa langsung apa yang disebut dengan iman kepada Allah. Ada yang mengatakan ini Pak begini. Ada satunya pemalu, hanya bisa menyampaikan melalui tulisan. Itu harus juga tampung anak-anak seperti itu. Jangan kita abaikan. Ya, anak-anak kalau diabaikan yang seperti ini akan menjadi malas nanti belajar. Ada yang satunya itu menyampaikan melalui puisi. Silahkan diakomodir semua itu. Iya. Karena memang kecerdasan seorang anak itu berbeda-beda, Mas. Jadi pintar-pintarnya guru ini bagaimana untuk menyampaikan materi kepada siswa, strategi dan pendekatan apa yang harus dimiliki oleh seorang guru itu, ya kita harus mengemasnya dalam sebuah pembelajaran itu dengan baik. Di sini ada pembelajaran abad 21 yang cirinya adalah salah satunya mengajak siswa itu untuk mengajak berpikir kritis tentang fakta-fakta kejadian. Jadi hingga di dalam materi kita menyampaikan itu, ya kita tidak hanya monoton kepada materi itu, tapi kita harus bisa mengkontekstualkan mengkontekstualkan dengan apa keadaan itu, sehingga anak-anak tertantang untuk berpikir kritis, begitu Pak. Tapi di sini ya berpikir kritis itu apakah tidak ada untuk pikiran negatif nanti ya Pak, kalau terlalu kritis? Iya, memang kita pantau. Itu kan bahaya nantinya ya. Makanya ketika ada anak mempunyai pengetahuan yang agak tinggi di levelnya siswa betul. Itu dia kan menjabarkannya itu takut ini. Iya, memang kita pantau Pak Hasib ya. Kita tidak bisa membiarkan dengan teori-teori yang berkembang. Ada based learning, ada discover learning ya. Ada cooperative learning, terus ada PBL dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah mengajak agar siswa itu tidak jenuh di dalam belajarnya. Ya kita ini harus memantau. Kalau kita membiarkan kepada siswa, saya kira melihat materinya itu apa. Kalau keimanan kepada Allah, kalau dibiarkan anak tidak dibimbing oleh guru, sudah anak-anak biarkan menemukan sendiri, mencari di internet, mencari dari semua sumber. Ya saya kira itu juga tidak dibenarkan, harus dipantau oleh guru, karena guru ini kan yang tahu untuk memilah mana yang tepat untuk dipresentasikan oleh siswa, itu mana jawaban ini yang dianggap lebih pas, begitu Pak. Jadi tetap dengan proses pembelajaran yang mengajak siswa ini berpikir kritis, guru itu tidak boleh untuk membiarkan, tapi harus dibimbing terus sama guru agar supaya jawaban dari siswa kalau diskusi misalkan itu terarah, begitu Pak. Terarah dan bisa takut nyeleweng. Takut nyeleweng. Bahaya ya. Iya. Kalau sekarang berpikir kritis. Apalagi ini kan berurusan dengan agama, begitu Pak. Berarti seorang guru itu sangatlah penting ya bagi siswa ya. Sangat penting. Halnya dengan orang tua. Iya betul. Hanya bedanya mungkin di tempat ini cara memberi
makan ya. Iya, kalau orang tua memberi makan, guru memberikan transfer ilmu, maka eksistensi seorang guru itu sangat dimuliakan, sampai-sampai itu di dalam sebuah apa namanya ya keterangan itu ya Al-Qur'an ya, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Ya berilmu juga beriman. Kalau imannya saja nggak berilmu nggak bisa. Ilmunya juga nggak beriman juga nggak bisa. Dan juga keberadaan guru ini posisinya tidak bisa dikesampingkan. Jelas-jelas guru itu adalah ruh jantungnya bangsa. Kita ingat Pak Hasib ya. Waktu Jepang dalam perang kedua itu melawan tentara sekutu, Amerika dan sekutunya ya, ngebom negara Jepang dengan bom atomnya itu. Dua kota yang sangat terkenal, Hiroshima dengan Nagasaki, luluh lantah, hancur waktu itu. Diprediksi 50 tahun Jepang itu tidak bakalan bangkit, tidak bisa memulihkan perekonomiannya kembali. Tetapi 20 tahun sudah bisa mencapai, sudah bisa memulihkan kembali perekonomian Jepang, dan sudah tatanan itu sudah mulai normal. Ini artinya apa? Karena mereka tahu, Kaisar Hirohito itu tahu dengan keberadaan guru ini adalah merupakan jantungnya sebuah bangsa, sehingga dengan guru yang baik maka bisa membangun sebuah peradaban. Ada berapa jumlah guru yang tersisa? Kumpulkan kan begitu kan? Ini artinya karena memang tahu bahwa dengan keberadaan guru ini adalah bisa membangun sebuah bangsa. Jadi semua sumbernya memang dari guru. Makanya di dalam Al-Qur'an itu wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni itu. Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, itu adalah proses pendidikan pertama kali. Begitu mulianya seorang guru ini. Misalnya jadi guru itu harus bangga ya. Harus bangga. Itu sudah harus bangga jadi guru ya. ini. Ya. Jangan ada... minder gara-gara minta gajinya 200. Iya. Jadi THL atau jadi sukuan berapa 400 ya. Iya, kalau melihat nominalnya ya memang segitu masih ya. Tapi kita melihat profesi seorang guru itu memang sangat mulia sekali guru ini. Kalau dijalani dengan penuh keikhlasan. Dijalani dengan penuh keikhlasan. Di akhirat nanti. Di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah. Iya. Kalau di sini mungkin kalau lihat nominalnya mungkin iya. Menurut sampean masih kurang lah. Ya. Tapi meskipun sedikit kembali ke kita yang menyukuri ya. Kalau disyukuri pasti lebih. Makanya rezeki yang sedikit kalau kita syukuri maka akan menjadi bertambah. Iya. Azidannakum itu. Meskipun banyak, kalau kita itu tidak mensyukuri tentang adanya rezeki, otomatis ya rezeki kita berkurang. Karena keberkahan dari seseorang itu diukur seberapa besar dia ini mensyukuri sesuatu tersebut. Ini kan bagian iman kepada qada dan qadarnya Allah. Iya. Kalau dia itu menerima kepastian Allah yang kadarnya ya mungkin secara umum itu sedikit, tapi menerimanya dengan lapang hati maka dia menjadi banyak. Tidak ada yang namanya rezeki itu sedikit. Tidak ada yang Tergantung namanya rezeki. Tergantung kita ya yang melihatnya itu bagaimana itu. Kalau meskipun sedikit itu disyukuri pasti cukup ya. Iya pasti cukup. Banyak nggak disyukuri pasti kurang ya, terus. Banyak yang tidak disyukuri juga dihambur-hamburkan kepada mending kan yang lain lebih itu. Lebih yang banyak tapi disyukurin. Tapi sulit ya. Iya sulit juga masih. Makanya kalau misalkan jadi pegawai negeri sudah sertifikasi itu Pak Hasib ya. Ya ini kan memang sesuatu yang harus disyukuri Pak Hasib. Sudah dapat ilmunya, sudah barokahnya dapat. Iya juga nominalnya lumayan juga saya kira untuk menghidupi keluarga itu sudah cukup. Pahalanya juga dapat. Sangat mulia ya sangat mulia. Makanya tidak bisa dipandang sebelah mata guru ini walaupun dia statusnya bukan PNS. Saya memang tidak suka memandang ada orang lain memandang guru itu ya sebelah mata, karena memang kalau bukan guru siapa yang akan mendidik? Begitu. Yang akan mendidik itu siapa? Masa orang tua yang mau mendidik? Kita sudah tahu kemarin daring saja banyak orang tua mengeluh. Itu hanya beberapa bulan saja itu. Sudah tampak kan keluhan-keluhan dari keluarga itu nggak mampu untuk mendidik anak. Tapi ketika di lapangan nggak seperti itu ya Pak Imam. Kadang ada orang tua seperti ini, oh ini masih belum PN. Ini masih kurang ilmunya. Mungkin mandanya seperti itu karena ya, memang mereka itu juga belum memahami tentang
pendidikan dari arti dari pendidikan itu sendiri. Padahal di sekolah itu misalnya PN-nya berhalangan diganti yang belum PN itu ya. Iya. Kebanyakan ya, bukan untuk seluruhnya Iya. tapi kebanyakan. Iya, kebanyakan Ada memang plus PN-nya minusnya sedikit. juga lah ya. Iya, karena memang kan mereka sama-sama guru, Iya. sudah pernah mengenyam bidang-bidang ilmu tertentu di Iya. kampusnya. Tentunya mereka sudah profesional, saya kira itu. Profesional. Nggak perlu diuji dengan ini dengan itu. Mereka sudah terlatih. 4 tahun itu apa yang mereka lakukan itu di kampus itu? Berarti hanya pandangan orang tua. Pandangan saja, persepsi yang dari masyarakat itu yang mungkin kurang pas untuk diterapkan. Iya. Kadang kan gini orang, kita juga belajar ya Pak ya. Ketika orang itu kaya pasti dihormati. Iya. Banyak orang yang menghormati itu. Tapi orang yang menghormati orang kaya itu sama orang berilmu itu kan beda. Iya. Ketika kita seorang muslim menghormati orang karena kekayaannya, sepertiga dari agamanya itu kan hilang. Hilang, betul. Kalau kita menghormati seorang guru, itu kan Ya memang harus dihormat. nambah. Iya. Iya, pahalanya kita sudah Iya, betul. memuliakan orang, memuliakan guru. Iya. Karena seorang guru itu emang sudah patut untuk dimuliakan. Pantas untuk dihormati, Iya. dimuliakan. Jadi kalau kita memang ya seperti Pak Hasib tadi memuliakan orang karena memang kekayaannya ya hilang. Iya, sepertiga. Ya. Sepertiga. Kalau nggak salah ya. Iya, sepertiga dari agamanya hilang. Iya. Karena memang ya kita nggak boleh memang hormat karena kekayaannya. Iya, karena Kalau titipan. menghormati orang karena ilmunya, karena sepuhnya, Iya. karena keturunannya memang dianjurkan itu. Makanya mencium tangannya orang soleh itu adalah bagian daripada ibadah. Nadrul, melihat wajahnya orang soleh adalah merupakan ibadah. Ibadah. Dicium juga yang termasuk ini. Ketika ini Pak Imam, misalnya ini ada seorang guru, ketika itu dari Pak Imam tadi ya, Iya. harus dimuliakan seorang guru itu. Ketika ketemu pasti salaman, dicium tangannya. Tapi ada seorang guru itu nggak mau. Itu gimana Pak Imam? Iya, iya. Saya melihatnya begini Mas ya. Kadang-kadang ya guru itu tidak maunya karena faktor apa saya tidak tahu. Kita husnudzon saja ya. Iya, Husnudzon saja sangat mungkin baik, ya. karena mungkin nggak enak di depan umum dicium sama orang yang merasa gimana mungkin ya. Tapi Iya. tapi saya kira itu suatu kebanggaan tersendiri. Kita bertemu dengan siswa kita di luar misalkan ya. Iya. Kita dicium tangan kita, itu suatu kebanggaan sendiri. Itu berarti apa? Mereka itu masih menganggap kita ini adalah gurunya. Berarti masih sambung hubungan komunikasi itu. Walaupun ya, secara verbal ya tidak pernah komunikasi, tapi secara emosional itu masih nyambung. Gini, saya pribadi ya Pak Iya. Imam ya. Misalnya ketemu siswa di jalan atau di luar maupun di sekolah. Ketika siswa mau cium tangan itu, saya tuh merasa nggak pantas untuk dicium tangannya. Ya, Apakah memang salahkah? Ya seperti kalau itu? kalau Saya misalkan mikirnya saya dengan si A ini mungkin di mata Allah takutnya lebih mulia yang siswanya. Apakah salah saya? ya enggak salah sebetulnya Pak Hasib, karena memang ada ulama ketika mau dicium itu enggak mau karena mungkin ada hal-hal apa sehingga mereka itu tidak mau ya. Kadang mereka itu bertawadu, kadang mereka merasa kurang pantas. Orang itu kalau sudah ilmunya sudah tinggi Pak Hasib ya, kalau kedudukannya sudah tinggi ya di hadapan Allah lah katakan Iya. seperti itu Pak Hasib ya. Mereka itu tidak memandang bahwa dirinya adalah hebat. Iya. Jadi mungkin ya mereka itu ada perasaan seperti itu. Ada perasaan seperti ini. Seperti- Jadi juga tidak menyalahkan orang yang mau diciumkan, memang Iya. dia layak sebagai guru. Iya. Kan siswa itu mencium Iya. tangannya itu sebagai bentuk cara Bentuk memuliakan guru. Tapi Itu saya kira penting itu. kembali ke ini lagi ya, pribadi guru tersebut ya. Misalnya saya nggak mau dicium itu mungkin karena saya tadi, takutnya ini masih belum pantas Nggak untuk apa-apa. di ini. Tidak apa-apa. Hari Guru Nasional itu ini. Berarti kita tidak boleh memandang guru si A ini, si guru B ini. Kita pokoknya hari guru itu sama semua. Ya, harus berterima kasih. Jadi fungsi dari Hari Guru ini sebetulnya
mewujudkan rasa terima kasih yang besar kepada guru. Jadi kalau tidak ada guru itu, ya mau jadi apa diri kita ini? Iya. Makanya ada istilah itu, laulal murabbi, seandainya tidak ada guru, kita ini bisa seperti hayawan seperti sapi, seperti kambing. Iya. Kita kan tidak ngerti karena kita tidak ada proses pembelajaran kepada kita ini. Karena orang itu dimuliakan karena ada akalnya. Akal itu berpotensi untuk selalu berkembang. Makanya manusia itu disebut hayawanun natikun, manusia yang berakal, yang bernalar. Kenapa? Karena memang manusia ini adalah yang membedakan dari jenis-jenis hayawan. Manusia ini juga hayawan, ya. Hayawan cuman kelasnya lebih tinggi daripada sapi, kambing. Itu kelasnya lebih bawah lagi, levelnya itu. Karena mereka tidak punya akal, ya. Iya. Dan itu lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan. Memang ada marotipnya, hierarkinya itu ada. Jadi kita harus bersyukur ya. Harus bersyukur dilahirkan oleh Allah sebagai manusia dan juga menyandang status sebagai guru. Iya. Mungkin cukup ya Pak Imam ya, sudah di situ ya. Iya, Mas. Oke, mungkin ketemu di lain waktu lagi bersama Pak Imam ya. Di pertemuan yang lain mungkin bahas yang lain. Hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional, kita bahasnya juga Hari Guru Nasional. Ya. Oke, mohon maaf ketika